Ya ternyata dari sisi perjuangan itu hikmah yang bisa kita ambil itu justru kebahagiaan. Dalam arti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MR sekalian, jumpa lagi dengan Bisa Bincang Inspiratif Sambil Santai. Alhamdulillah, kali ini saya bersama dengan tokoh pendidikan Bapak Rais. Kalau saya manggilnya Rais, nanti lengkapnya nggak tahu, nanti kita kenalan. Dan beliau bukan guru kaleng-kaleng, bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, 30 tahun beliau mengabdi di pendidikan. Dan nanti kita akan mengambil inspirasi dari beliau. Mudah-mudahan program kita kali ini betul-betul menjadi inspirasi bagi kita semua. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Pak Rais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ram. Segar sekali sekarang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kayaknya ini kita ditemani hujan Pak Rais. Iya, iya. Ya, Sobat MR, kita akan berbincang dengan beliau yang hampir mau pensiun tahun depan ini. Betul ini. Dan sejak 1985 beliau mengajar. Kita ingin tahu sosok beliau. Pak Rais itu aslinya mana Pak Rais? Saya domisili Balong Cabe, Pak. Balong Cabe. Cuma terkenal kegiatannya terkenal kegiatannya di Ngerandu. Balong Cabe. Kelahiran anak asli sini? Asli Balong Cabe pada 5 April 1962. 62, berarti sudah hampir 60 tahun. 60 tahun ya. Sudah melewati seksi berarti? Ya, sudah. Seket siji sudah dilewati gitu. Ya, Pak Rais itu punya nama memang M. Rais atau apa? Dulu mestinya ayah saya itu inginnya mestinya ya Muhammad Rais begitu. Muhammad Rais. Tapi karena di sekolah itu dikenal dan orang Jawa itu biasanya kan singkat Pak manggilnya. Akhirnya menjadi Mat Rais. Mat Rais. Oh gitu. Kalau saya seringnya yang kenal Pak Rais gitu. Iya, betul. Dan sudah bermutu ya. Sudah 3. Sudah 3 putunya. Cucunya sudah 3 pemirsa. Dan beliau kalau ngajar, pengalaman ngajar mulai ya alhamdulillah saya sejak 85 itu kan dengan 5 serangkai mendirikan Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah di Ngerandu. Oh, di Ngerandu. Tokoh sentralnya dulu dari Jogja, Pak. Namanya Pak Suyetno Ibrahim. Kemudian yang para pendukungnya itu ada Mas Munawar yang sekarang berada di Makassar. Kemudian Pak Sudirman yang menjadi kepala SD di daerah Jambirjo, kemudian Pak Samidi serta saya. Jadi 5 serangkai ini dulu pendiri Madrasah Sanawiyah. Nah, dari 5 itu 4-4-nya sudah pencar, tinggal saya. Yang Pak Yitnya itu ada di Jakarta, yang Mas Munawarnya itu sekarang ada di Makassar, Pak Dirman ada di Telogaji, Pak Samidi sekarang juga domisilinya ada di Kepoh Baru. Oh gitu. Jadi mencar jadi semua tinggal saya sendiri. Luar biasa. Pemirsa, jadi beliau itu termasuk pendiri tentu asam garam lautan itu beliau pengalamannya luar biasa. Saya ingin bertanya Pak Rais, kaitannya dengan suka duka selama ini menjadi seorang pendidik itu. Kalau dulu sering mengenal dengan istilahnya Umar Bakri gitu ya. Suka dukanya gimana Pak Rais? Ya, kalau lembaga pendidikan dibandingkan tahun 85 dengan sekarang itu sudah jauh berbeda, Pak. Karena apa? Pada awal berdirinya MTS Muhammadiyah 6 itu tentu sesuatu hal yang sangat berat. Berat ya awalnya. Karena dulu kan belum ada istilah bos dan lain sebagainya. Jadi anak-anak masih membayar dan itu saja karena kondisi masyarakatnya itu adalah kelas menengah ke bawah, artinya ekonomi lemah. Tentu saja guru-guru itu ya dulu itu sifatnya itu hanya ngabdi. Nggak ada istilah bayaran, itu nggak ada.
kadang dalam 1 tahun itu waktu itu ya satu guru itu menerima ya paling banyak itu 125.000 1 tahun itu. Keikhlasan ini Ya, diuji ini. kadang ya enggak sama sekali. Ya, 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 memang penuh perjuangan kalau dulu. Itu istilahnya kalau ya kerja bakti ya. Ya, Itu kerja bakti. Ya, tapi semangat mengajarnya dulu betul-betul ikhlas. Iya. Sehingga alumni pertama itu bisa dikatakan berhasil. Tamatan 87 pertama itu betul-betul jadi generasi yang militan istilahnya begitu Pak, ya. Berarti tadi dukanya, kemudian ternyata ada sukanya Ada ketika sukanya, melihat ya. generasi yang menjadi binaan, yang menjadi kader itu ternyata militan gitu ya. Bagus. Betul. Ya. Dan itu juga apa istilahnya waktu mengkader itu saya beserta teman-teman itu juga karena dulu orang tuanya tidak mampu menyekolahkan, saya masukkan ke panti Pak dulu. Ada 7 orang yang betul-betul militan itu masuk ke panti. Sampai sekarang itu masih menjadi aktivis dan sebagian juga ada yang berhasil menjadi pengusaha besar di Karanganyar Solo sana. Oh, gitu. Yang namanya Haji Suryadi itu pengusaha besar itu. Ya. Artinya kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh maka akan tercapai keinginan kita manjada wajada. Itu menjadi motivasi bagi kita semua. Jadi pada yang disampaikan Pak Rais ini pemirsa, beliau dengan pendiri, dengan pemulai itu memang pada waktu itu berangkat dari kesungguhan, keikhlasan, dan memang ada sisi yang menyenangkan, ada sukanya, yaitu tercipta atau terwujud generasi yang memang diinginkan, dan itu kebahagiaan yang Pak Rais rasakan gitu ya. Ya, ternyata dari sisi perjuangan itu hikmah yang bisa kita ambil itu justru kebahagiaan. Dalam artian kebahagiaan tidak berupa materi, tapi berkah hidup itu betul-betul terasa. Artinya sekalipun ayam-ayam saja, fine saja. Ayam. Kemudian pernah saya itu juga istilahnya mengalami bisa dikatakan ujian yang sangat berat. Ketika saya justru keluar dari lembaga. Saya pernah meninggalkan lembaga itu tahun 95-96. Nah, di saat saya meninggalkan lembaga itu justru kehidupan saya tidak semakin bagus. Tambah semakin hancur. Jadi bisa dikatakan saya 95-96 itu puncak melarat begitu dalam kehidupan. Padahal dulu waktu di lembaga kita masih lembaga mengelola lembaga mengajar anak-anak dengan tanpa gaji, itu pun kehidupan kami enjoy saja. Tapi justru pada saat kami meninggalkan tahun 95-96 itu justru kehidupan saya semakin hancur. Itu artinya di sisi pemirsa, ekonomi. Itu artinya pemirsa bahwa kebahagiaan, rasa tentram itu bukan ditentukan oleh materi. Justru ketika kita bisa mendharma baktikan apa yang kita miliki untuk sesuatu yang bagi orang lain itu bermanfaat, itulah arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Pak Rais, tadi luar biasa apa yang kemudian disampaikan tentang pengalaman baik suka maupun duka. Kira-kira untuk generasi membina kan sampai saat ini kan jenengan tasik membina. Kira-kira kalau saat ini dengan dulu itu tantangannya bagaimana? Kalau tantangan di bidang pembelajaran Pak, sekarang ini kan mengarah kepada digitalisasi mengarah kepada teknologi. Tentu saja dari sisi itu mestinya seorang guru itu lebih ringan, terbantukan. Tapi di sisi lain juga tantangan terhadap moralitas anak-anak, karakter itu justru satu tantangan yang berat bagi seorang guru. Karena apa? Ya, semua tuntutan itu mengarah kepada seorang guru. Artinya guru sekarang dituntut untuk menjadi lebih maju, lebih inovatif, lebih kreatif, lebih berkompeten. Di sisi lain juga ada tuntutan bahwa si anak yang sekarang ini dampak dari
teknologi itu informatika juga tidak main-main. Artinya perubahan moralitas itu juga merupakan beban bagi seorang guru. Kenapa? Sekarang ini dekadensi moral, penurunan akhlak itu betul-betul sangat membahayakan. Kalau saya mengatakan sangat membahayakan, sehingga perlu ekstra seorang guru itu yang namanya guru itu adalah harus digugu dan ditiru. Itu harus betul-betul menjadi contoh yang inspiratif, yang betul-betul anak itu bisa menginspirasi kepada seorang guru yang memang patut untuk diidolakan. Iya. Pak Rais, mungkin apa ya upaya Pak Rais untuk bisa mengantisipasi tadi dekadensi moral karakter pada anak, upaya untuk ya, ini untuk 2 tahun terakhir ini saya punya program, Pak. Sebenarnya untuk anak-anak itu saya biasakan untuk mencintai Al-Quran. Jadi itu juga saya tekankan kepada guru-guru. Al-Quran itu setiap pagi jam 7 itu kan anak-anak sudah kita ajak untuk sholat duha. Setelah itu kita ajak ngaji bersama untuk mengarah kepada tahfidz. Dan di sisi lain Pak Guru setiap masuk mengawali pelajaran itu saya wajibkan untuk membaca Al-Quran. Jadi sekalipun di sholat duha itu sudah baca Al-Quran, setiap ganti pelajaran itu guru-guru juga saya wajibkan untuk memulai membaca Al-Quran. Dan itu ternyata sedikit banyak bisa mengubah karakter daripada anak-anak itu. Walaupun awalnya memang berat ya bisa dikatakan berat, paksa akhirnya jadi biasa dan jadi membudaya. Ini pernah saya paparkan di sebuah pelatihan kepala madrasah se-Kabupaten Bojonegoro, dan program saya ini ditiru oleh MTS Kepombaru. Dan sampai sekarang yang namanya Pak Rozak itu sampai sekarang kalau ketemu saya, terima kasih Pak, karena di sana diterapkan berhasil. Luar biasa. Berhasil. Ya, jadi memang tantangan seorang guru itu adalah kondisi yang saat ini menuntut untuk kemudian diberikan solusi, terutama kaitannya dengan bagaimana agar anak itu mempunyai karakter yang baik. Maka luar biasa Pak Rais ini membuat inovatif untuk kemudian menanamkan itu dengan membiasakan anak didiknya untuk sholat duha, kemudian mencintai Al-Quran dan lain sebagainya, dan ini menjadi inspirasi. Pemirsa, ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, karena memang ya ini tantangan untuk kita menghadapi masa yang memang tidak harus kita lakukan untuk kemudian bisa kita menginspirasi itu. Terus, Pak, ada lagi. Iya, untuk tahun ini Pak, tahun ini itu saya kembangkan. Jadi di samping anak-anak itu mencintai Al-Quran. Saya punya gagasan ini yang hari Jumat, khusus hari Jumat, agar supaya anak-anak itu juga kerasan dengan Al-Quran. Itu saya adakan Jumat Berkah. Jadi khusus hari Jumat itu anak-anak sehabis ngaji itu saya kasih sarapan, Pak. Oh, berkah nih. Ya, saya kasih sarapan. Ya, saya kasih sarapan. Dan itu sudah berjalan mulai 1 bulan ini. Jadi setiap pagi anak-anak tidak usah sarapan di rumah, kita kasih sarapan. Apalagi kalau kemudian pembiasaan makan, ya itu misalnya dengan cara Islami, yaitu tidak boleh berdiri, tidak boleh tangan kiri, kemudian diawali dengan doa. Ini luar biasa ini. Saran apa? Ini terakhir mungkin Pak Rais. Saran apa kepada pemirsa untuk kaitannya dengan karakter anak, pendidikan terhadap anak ini? Untuk semuanya saja, terutama yang bergelut di bidang pendidikan. Tentu saja hal yang seperti ini adalah merupakan sebuah tantangan kita bersama. Nah, untuk hal-hal agar supaya anak itu berubah akhlaknya menjadi lebih baik, kalau saya memang satu-satunya jalan adalah kita biasakan untuk cinta kepada Al-Quran. Karena saya meyakini bahwa di dalam membaca Al-Quran itu ada nilai lebih. Artinya di sana kan sudah disebutkan oleh Rasulullah bahwa 1 huruf saja mendapat nilai kebaikan 10. Nah, dari situlah saya meyakini bahwa
dengan membaca Al-Quran, dengan menghafal Al-Quran, dengan mencintai Al-Quran, saya yakin akan tumbuh hal-hal yang positif, yang bisa mengubah daripada karakter anak-anak yang tidak bagus akan menjadi bagus. Dan itu betul-betul terbukti, apapun ya kondisinya anak itu kalau sudah disuruh baca Al-Quran itu ternyata dia bisa kalem. Nah, bisa kalem. Bisa melembutkan. Ya. Oke, luar biasa. Hari ini pemirsa kita mendapatkan inspirasi dari beliau yang tentunya untuk yang bergelut dalam pendidikan ini adalah menjadikan inspiratif, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua dan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin situ aja Pak Rais untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan marilah kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.